Ya, selamat pagi. Hari ini juga kami akan belajar firman-Mu. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, kami memuji nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu oleh karena kami sudah mengenal Tuhan Yesus. Kami sudah percaya kepada Yesus maka sudah diselamatkan. Itu adalah kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa. Oleh karena di sekitar kami masih ada banyak orang yang belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum mengenal Injil murni dengan benar, maka sebagai Kristen KTP saja hidup dan percaya kepada Yesus. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami bersama-sama, maka kami bisa menyadari rahasia firman Allah yang luar biasa, maka semakin kami menjadi dewasa, semakin pintar menyadari kehendak Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah bagi kami, maka kami dengan sungguh-sungguh maju depan, sehingga kami menjadi prajurit rohani yang baik, atau perwira rohani yang baik, jenderal rohani yang baik, maka kami dipakai oleh Tuhan Allah untuk memperluaskan kerajaan surga di masyarakat Indonesia, di seluruh dunia ini, maka memuliakan nama Tuhan Allah. Hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, maka hanya menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni saja. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kami sudah belajar firman Allah yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21 ini cerita tentang gembala yang baik. Dalam teks ini ada gembala yang baik, ada seorang upahan, kemudian serigala dan domba-dombanya. Teks ini memberikan ajaran yang sangat penting bagi kita. Oleh karena kita semuanya akan menjadi pendeta. Dengan kata yang lain, menjadi gembala bagi domba-dombanya. Tapi setelah wisuda STT, kemudian ditabiskan pendeta, maka secara otomatis semuanya menjadi gembala yang baik. Alkitabnya tidak berkata begitu. Menurut teks ini, Yesus berbicara, "Akulah gembala yang baik." Kemudian semua pendetanya secara otomatis menjadi gembala yang baik. No. Ada gembala yang baik, ada seorang upahan. Kalau itu di antara gembala yang baik dan seorang upahan, pasti ada perbedaan yang besar. Perbedaan yang besar itu adalah korban. Pendeta yang mengorbankan diri untuk domba-domba sendiri adalah gembala yang baik. Tapi waktu serigala datang, seorang upahnya meninggalkan domba-domba dan lari. Pendeta seperti itu adalah upahan, seorang upahan. Menurut ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala. Jadi ada dua macam gembala, gembala yang baik, gembala yang jahat, yaitu seorang upahan. Tapi menurut ayat 12, seorang upahannya bukan gembala. Jadi ada dua saja, gembala yang baik, seorang upahan yang tidak gembala, bukan gembala. Jadi kita perlu memikirkan kita sendiri. Waktu yang akan datang, saya menjadi gembala yang baik atau seorang upahan yang bukan gembala. Atau sekarang pun banyak pendeta-pendeta melayani pelayanan gereja, apakah mereka adalah gembala yang baik atau apakah mereka upahan yang bukan gembala? Kalau itu, bagi kita ada gembala yang terbaik.
gembala terbaik itu siapa? Yaitu Yesus Kristus adalah gembala yang terbaik. 자, kalau itu bagaimana pendeta bisa menjadi gembala yang baik bagi kita? Bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik menjadi teladan yang baik bagi kita semua? Oleh karena Yesus menjadi korban untuk kita. Secara konkretnya Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yaitu Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan kata yang lain, Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi kita. 자, kalau kita memahami firman Allah ini dengan harfiah untuk menjadi gembala yang baik, semua pendeta-pendeta harus disalibkan di atas kayu salib seperti Yesus disalibkan. Artinya begitu? Enggak. Gembala yang baik menjadi korban bagi domba-dombanya, mengorbankan diri. 자, menjadi korban, mengorbankan dirinya. Ini baru arti apa? Secara harfiah kita memahami, maka semua pendetanya harus disalibkan di atas kayu salib seperti Yesus, yaitu mati syahid. Memang artinya enggak begini. 자, untuk menjadi gembala yang baik, kita menjadi gembala yang baik seperti Yesus. Ini artinya apa? Mengapa Yesus menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Yaitu untuk menyelamatkan kita. Yesus menjadi tebusan bagi kita. Menjadi tebusan untuk keselamatan kita. Yesus menjadi korban untuk menyelamatkan kita. 자, kalau begitu, sebagai gembala yang baik, pendeta berkorban apa? Mengorbankan diri untuk apa? Kita perlu berkorban untuk domba-domba kita diselamatkan. Dengan kata yang lain, anggota jemaat gereja kita atau orang-orang yang kita mengajarnya belajar apa? Mengajar apa? Injil yang murni, kebenaran firman Allah yang benar. Maka mereka diselamatkan melalui percaya kepada Yesus. Melalui dilahirkan kembali, mereka diselamatkan. 자, siapakah adalah pendeta yang baik sebagai gembala yang baik? Secara singkatnya, pendeta yang mengajar kebenaran firman Allah yang benar, yaitu Injil yang murni, agar mereka percaya kepada Yesus dengan sepenuh hatinya, maka diselamatkan. Ini adalah gembala yang baik. Ini adalah pendeta yang baik di hadapan Tuhan Allah. Tapi pada zaman modern ini, sebagian pendeta pun tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Oleh karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Allah. Tuhan Allah adalah Roh. Maka Tuhan Allah kasih tahu rencana sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri, hati sendiri melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Tapi sebagian pendeta, sebagian dosen tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Mengabaikan otoritas Alkitab. Maka tidak studi firman Allah dengan sungguh-sungguh.
tidak mengenal firman Allah dengan baik. Apalagi dengan pandangan yang tidak alkitabiah, mereka membaca Alkitab, mereka memahami firman Allah. Maka saya kira ini pendapat pribadi saja ya. Banyak pendeta berpikir atau yakin bahwa mereka sendiri adalah gembala yang baik. Sebenarnya mereka adalah upahan saja yang bukan gembala. Karena belum mengenal Injil dengan benar. Kebenaran firman Allah tidak tahu dengan benar. Apalagi tidak berusaha mengajar Injil yang murni, tidak mendisiplin mereka dengan mengajar kebenaran firman Allah yang benar, maka mereka tetap percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sehingga mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi, waktu yang akan datang, saudara-saudara menjadi gembala yang baik atau upan yang bukan gembala. Tentang ini kita perlu memikirkan secara serius. Kalau kita menjadi seorang upan yang bukan gembala, memang dalam Matius pasal 23 ayat 13, kami memang akan terkutuk oleh Yesus. Yaitu kita tidak bisa masuk ke surga, naik ke surga, apalagi mengganggu banyak orang yang mau masuk ke dalam surga. Kemudian, siapakah adalah gembala yang baik? Pendeta yang mengajar Yesus saja menjadi pintu yang satu-satunya untuk diselamatkan. Yesus adalah jalan yang satu-satunya untuk diselamatkan. Pada zaman modern ini, sebagian pendetanya percaya bahwa di luar Yesus ada juru selamat yang lain. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja kita bisa diselamatkan? No. Orang yang percaya Buddha, orang yang percaya Dewa Dewi, orang yang percaya Muhammad juga bisa naik ke surga. Pendapat itu, kepercayaan itu sebenarnya menghujat, mengkhianati Tuhan Allah. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pendeta yang pernah mengunjungi neraka. Di neraka ada orang-orang yang menderita penderitaan yang luar biasa. Dengan pisau yang tajam, potong bagian-bagian tubuh sendiri, sampai hanya tinggal tulang saja. Selama itu orangnya banyak berdarah, berteriak-teriak. Dengan kata manusia tidak bisa menjelaskan penderitaannya. Semuanya dipotong-potong dengan pisau yang tajam, kemudian dipulihkan sempurna lagi. Kemudian mulai dengan pisau yang tajam, potong-potong bagian-bagian tubuhnya. Di sana malaikat menjawab, orang itu menyangkal Yesus, keesaan Yesus, yaitu dia percaya bahwa kecuali Yesus, manusia atau orang berdosa bisa diselamatkan. Percaya bahwa di luar Yesus ada juru selamat yang lain, yaitu religious pluralism. Tuhan Allah menganggap orang yang percaya religious pluralism sebagai orang yang mengkhianati Tuhan Allah. Maka di depan Tuhan Allah kita percaya ajaran yang tersesat, yaitu
di luar Yesus ada juru selamat yang lain, Tuhan Allah sangat-sangat membenci. Jadi kita perlu menyadari dan percaya bahwa Yesus saja menjadi pintu yang satu-satunya untuk diselamatkan. Yesus adalah jalan yang satu-satunya untuk diselamatkan sebagai gembala yang baik. Oleh karena Yesus memikul segala dosa kita dan menjadi tebusan bagi semua orang berdosa untuk diselamatkan. Kemudian paragraf yang baru. Kemudian tambah lagi Yohanes pasal 11 ayat Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21. Orang-orang yang melayani pelayanan Tuhan Allah sebagai gembala yang baik, yaitu sebagai pendeta orang yang melayani dengan mengorbankan sendiri untuk kerajaan Allah, pasti Tuhan Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Menurut Petrus pasal 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Waktu Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Waktu yang akan datang, kita menjadi pendeta, kita menjadi guru Injil, kita menjadi guru PA. Pada waktu itu kita harus menjadi gembala yang baik. Untuk menjadi gembala yang baik, kita hanya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang satu-satunya. Kemudian kita harus mengenal Injil murni dengan baik. Kita harus mengajar kebenaran firman Allah yang benar kepada domba-domba kami, agar mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan diselamatkan. Ini adalah menjadi gembala yang baik. Kemudian paragraf yang lain, ayat 22 sampai 42. Yang pertama, ayat 22 sampai 30. Membaca dulu. Ayat 22 sampai 30. Saya membaca. Judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Laki-laki membaca pertama, kemudian perempuan berikut secara bergantian membacanya. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Laki-laki mulai 1, 2, 3. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentakosta bagi Allah di Yerusalem. Ketika ia musim dingin, Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Rabi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi kamu biarkan kami hidup tahan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang
Oke. Teks ini untuk memahami teks ini dengan benar, pertama kali kita perlu memahami hari raya pentabisan Bait Allah. Ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Teks ini dibicarakan dalam suasana hari raya pentabisan Bait Allah. Kalau itu hari raya pentabisan Bait Allah itu apa? Kira-kira sebelum Masehi 2 abad, gubernur Syria namanya Antiochus Epaphanes menyerang kota Yerusalem. Kemudian setelah menduduk kota Yerusalem, dia mendirikan patung dewa Zeus. Kemudian mempersembahkan persembahan babi di dalam bait suci. Seperti ini kejadian aib yang terjadi. Maka setelah itu orang Yahudi terus-menerus rindu. Kapan seorang yang luar biasa datang untuk menyelamatkan penderitaan yang terhina, yaitu orang Yahudi menunggu seorang juru selamat yang membebaskan mereka dari penderitaan terhina. Pada waktu itu ada seorang yang luar biasa timbul, namanya Makabi dari Yehuda. Makabi dia berperang menentang prajurit-prajurit Syria, kemudian mengalahkan mereka. Maka dia menghancurkan semua patung-patung yang dibangun, didirikan di dalam bait suci. Kemudian bait suci yang najis sudah dibersihkan. Kemudian bait suci di Yerusalem menjadi najis oleh karena serangan prajurit-prajurit Syria. Kemudian lewat 3 tahunnya, yaitu di kota Yerusalem ada bait suci. Setelah bait suci dinajiskan oleh prajurit-prajurit Syria, kemudian pemimpinnya, gubernurnya Antiochus Epaphanes, 3 tahun lewat. Kemudian melalui Makabi dari Yehuda, bait sucinya dibersihkan lagi. Maka untuk merayakan kejadian itu, orang Yahudi bikin hari raya, namanya Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Dalam belakang ini, orang Yahudi berbicara kepada Yesus. Misalnya ayat 24. Ayat 24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia, yaitu Yesus, dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yaitu orang Yahudi di belakang hari raya pentabisan Bait Allah. Mereka bertanya kepada Yesus, yaitu mereka sekarang menunggu Mesias, sama seperti Makabi dari Yehuda sudah pernah mengalahkan prajurit Syria. Apalagi sekarangnya mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi, maka seperti Makabi dari Yehuda mengalahkan prajurit-prajurit kekaisaran Romawi dan mendapat kemerdekaan. Yaitu kepada Yesus orang Yahudi bertanya, apakah engkau
adalah orang seperti Makabi, maka bisa menyelamatkan kita dari penjajahan kekaisaran Romawi. Di sini, Yesus tidak bisa memberikan jawaban yang menyenangkan hati mereka. Oleh karena Yesus adalah Kristus benar. Tapi Yesus bukan Kristus yang orang Yahudi menunggu. Kemudian ayat 25, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." 자, menurut ayat 25, Yesus sampai saat ini sudah cukup banyak berbicara tentang identitas sendiri. Kemudian, sampai saat ini Yesus sudah pernah mengadakan banyak mujizat-mujizat atau tanda-tanda. Yaitu melalui mujizat, melalui tanda, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Tuhan Allah. Dia adalah Mesias. 자, di sini kita perlu memikirkannya. Orang Yahudi menunggu seorang Kristus, seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Sama seperti waktu Syria menyerang kota Yerusalem dan menajiskan bait suci. Pada waktu itu, Makabi dari Yehuda mengalahkan mereka, kemudian membersihkan bait suci. Yaitu orang Yahudi sekarang menunggu Mesias. Tapi Mesias, Yesus datang sebagai Mesias, tapi bagi Yesus Mesias artinya menjadi tebusan bagi banyak orang untuk menyelamatkan mereka daripada bukan Mesias politik. Orang Yahudi menunggu Mesias secara politik, yaitu orang-orang yang luar biasa seperti Mesias datang, kemudian mendapat kemerdekaan dari penjajahan kekaisaran Romawi. 자, di sini orang Yahudi menunggu Mesias, menunggu Kristus. Yesus datang sebagai Kristus, sebagai Mesias. Walaupun kata Mesias, kata Kristus bagi orang Yahudi, atau Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, katanya sama tapi isinya jauh berbeda. 자, masalah ini pada zaman modern ini juga banyak kali terjadi. 자, semua orang Kristen memanggil Yesus sebagai Mesias. Semua orang Kristen memanggil Yesus sebagai Mesias Kristus. Tapi Mesias atau Kristus yang banyak orang Kristen percaya, kemudian Mesias atau Kristus yang dijelaskan di dalam Alkitab jauh berbeda. Jadi sebenarnya sebagian orang Kristennya percaya Yesus tidak Alkitabiah. Sebagian orang Kristennya tidak percaya Tuhan Allah Alkitabiah. Pendeta juga sama. Sebagian pendetanya tidak percaya Yesus yang dijelaskan atau diwayu dalam Alkitab. Mereka sendiri mempunyai image tentang Yesus. Mereka sendiri membuat image tentang Tuhan Allah daripada memahami Yesus, mengenal Tuhan Allah melalui ajaran Alkitab. Untuk memahami, untuk mengenal Yesus atau Tuhan Allah Alkitabiah, kita harus mengenal firman Allah dengan benar. Pada waktu itu kita bisa percaya Yesus Alkitabiah. Kita bisa percaya Tuhan Allah Alkitabiah. Tapi sebagian orang Kristen, sebagian hamba Tuhannya
mengabaikan Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, maka belum mengenal Alkitab dengan benar, belum mengenal kebenaran firman Allah dengan benar, maka mereka di dalam hatinya sendiri berpikir, membuat image tentang Yesus, tentang Tuhan Allah. Maka sebenarnya mereka justru percaya Yesus yang berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Mereka percaya Tuhan Allah yang berbeda dengan Tuhan Allah di dalam Alkitab. Maka dari pihak Tuhan Allah, mereka sebenarnya tidak percaya Yesus Alkitabiah, tidak percaya Tuhan Allah Alkitabiah. Kalau itu, ini masalah serius. Maka kita harus mengenal Alkitab, mengenal kebenaran firman Allah dengan benar. Pada waktu itu, kita bisa mempunyai iman yang benar, kepercayaan yang benar di hadapan Tuhan Allah. Kemudian, ayat 26-27. Waktu Yesus berbicara dengan orang Yahudi berbicara ayat 24 ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Pada waktu itu Yesus berbicara tentang 3 hal. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Kemudian siapakah Yesus? Kemudian dia berbicara tentang jaminan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, tujuan kedatangan Yesus. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Ayat 28. Pembaca, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus datang untuk mengalahkan kekaisaran Romawi, maka orang Yahudi dibebaskan dari penjajahan kekaisaran Romawi. Ini adalah ketujuan kedatangan Yesus ke dunia ini? Bukan. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Untuk itu, dia datang sebagai gembala yang baik, yaitu dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sekarang orang Yahudi mengantisipasi Mesias. Kemudian Yesus yang datang sebagai Mesias ke dunia ini tujuannya saling jauh berbeda. Kemudian Yesus menjawab, siapakah Yesus? Menurut ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di sini Yesus Bapakku. Dia menjelaskan identitas sendiri. Bapakku, Tuhan Allah adalah Bapakku. Dengan kata yang lainnya, akulah anak Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah Bapakku, maka saya adalah anak Tuhan Allah. Yesus adalah anak Tuhan Allah. Maka Yesus bekerja bersama-sama dengan Bapa Tuhan Allah untuk melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa. Jadi di sini Yesus menjelaskan identitas sendiri. Bapakku, aku adalah anak Tuhan Allah. Saya diutus oleh Tuhan Allah sebagai anak
Tuhan Allah ke dunia ini. Maka aku dan Bapa adalah satu. Jadi ayat 30 berbicara begitu ya, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian yang ketiga, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan suatu jaminan. Menurut ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kemudian ayat 29 juga. B. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini artinya apa? Kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan hidup yang kekal. Jadi siapapun tidak bisa ambil hidup yang kekal yang sudah dikasih kepada orang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasih, dalam latar belakang hari raya pentabisan Bait Allah, orang Yahudi menunggu atau rindu Mesias. Tapi Mesias yang orang Yahudi menunggu adalah raja seperti Daud. Oleh karena dalam sejarah Israel, Raja Daud membangun kerajaan Israel yang terbesar, terkuat. Atau mereka menunggu Mesias sama seperti Makabi dari Yehuda, yaitu Jenderal Makabi yang bisa mengalahkan prajurit-prajurit Syria. Maka bait sucinya dibersihkan, dipulihkan lagi. Nah, tapi Daud, walaupun Daudnya pernah membangun kerajaan Israel yang terbesar terkuat dalam sejarah Israel, atau Jenderal Makabi mengalahkan prajurit-prajurit Syria, maka bait sucinya dibersihkan lagi, tapi mereka tidak memberikan kemenangan yang kekal. Oleh karena setelah Daud, setelah Makabi, Israel akhirnya dibinasakan oleh Asur, dibinasakan oleh Babel, dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Maka kepada orang Yahudi, Yesus memberikan jawaban ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dan tangan Bapa. Siapakah Yesus? Yesus, orang yang percaya Yesus Kristus, pasti diberikan hidup yang kekal. Ini adalah jaminan Yesus Kristus yang menjawab kepada orang yang percaya kepada Yesus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang menghancurkan kepala setan. Siapakah Yesus? Yesus adalah Yesus yang menghancurkan kuasa iblis yang menguasai kuasa maut. Kemudian Yesus yang membebaskan semua orang yang kerasukan setan. Maka melalui orang Yahudi, kita lebih jelas bisa yakin bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal kepada percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang kekal yang sudah diberikan kepada orang percaya, siapapun tidak bisa merebut dari mereka. Ini adalah jaminan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih, kemudian
ayat 31 sampai 42. 31 sampai 42. Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Agak panjang, membaca bersama-sama. Laki-laki dulu dan perempuan berikut, cara bergantian. Laki-laki siap? 1, 2, 3. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparkan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hanya pekerjaan baik yang jauh orang-orang bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melainkan karena engkau memuja engkau sekalipun hanya seorang manusia saja dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah jikalau mereka itu disampaikan disebut sedang kita suci tidak dapat dibentangkan. Jika kami berkata kepada Dia yang dikurniakan oleh Bapa dan yang telah dititipkan ke dalam diri engkau memuja Allah telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan janganlah berucap kepadaku. Jikalau aku melakukannya, maka berucap kepadaku. Berucaplah supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lalu mereka mencoba merangkap Dia, tetapi Ia lumpuh dari tangan mereka. Kemudian Yesus berdiri lagi ke seberang danau dan menyuruh Yohanes membaptisnya. Ia tinggal di situ dan banyak orang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang Yohanes. Sudah? Oke, coba ayat 33 sampai 35. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Di sini ada kata Allah ya. Hurufnya huruf yang kecil, bukan huruf yang besar. Kamu adalah Allah. Ayat 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Allah ini artinya apa? Allah ini diambil dari Mazmur pasal 82 ayat 6. Mazmur pasal 82 ayat 6, secara pribadi membaca. Yang pertama, Allah, huruf yang kecil, Allah, ini menunjukkan hakim. Hakim. Kemudian yang kedua,
Ini Allah menunjukkan imam besar, raja, hakim, kemudian nabi. Kemudian di sini imam besar, raja, hakim, nabi-nabi itu akhirnya menunjukkan Yesus Kristus. 자, menurut Keluaran pasal 7 ayat 1 kepada Musa juga dikatakan Tuhan Allah membuat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Jadi Allah menunjukkan hakim atau menunjukkan imam atau raja atau nabi-nabi. Akhirnya menunjukkan Yesus Kristus. Kemudian ayat 36. Yesus mengatakan identitas sendiri sebagai anak Tuhan Allah. Yesus tetap menjelaskan, tetap mengatakan dia adalah anak Allah. Ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Oke? Jadi Yesus sendiri berkata bahwa Yesus adalah anak Tuhan Allah. Itu Yesus dengan jelas berkata tentang identitas sendiri sebagai anak Allah. Kemudian ayat 37-38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di sini ayat 38, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. 자, pekerjaan-pekerjaan itu menunjukkan apa? Walaupun orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, tapi kamu harus percaya pekerjaan-pekerjaan aku, yaitu mujizat atau tanda yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena Yesus sudah pernah menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahunnya. Yesus sudah pernah mengadakan mujizat 5 roti, 2 ikan. Kemudian Yesus pernah menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Maka mujizat-mujizat ini, tanda-tanda ini tetap terjadi. Oleh karena banyak orang sudah langsung melihat orang-orang yang sudah pernah disembuhkan. Ini adalah bukti yang tetap tidak bisa berbohong. Tapi kalau orang Yahudi mengakui mujizat-mujizat yang tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus sebagai kebenaran, sama seperti mereka mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Oleh karena dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa. Jadi mereka menjadi di pojokan. Mereka menjadi bingung. Kemudian ayat 36-38. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. 자, melalui perkataan-perkataan Yesus, yaitu
Menurut ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian, walaupun tidak percaya kepadaku, tapi percayalah pekerjaan-pekerjaan aku, yaitu mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh aku. Maka orang Yahudi tidak bisa percaya, tidak bisa menyangkal. Mereka menjadi di pojokan, mereka menjadi bingung. Kemudian ayat 41, 42, ini cerita tentang Pembaptis Yohanes. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yaitu Pembaptis Yohanesnya menyiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. 자, melalui teks ini kita perlu memikirkan lagi. Waktu kita membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, pasti perlu membaca dua pertanyaan, yaitu siapakah Yesus? Mengapa Yesus datang? Lebih konkretnya, siapakah Yesus bagiku? Yesus melakukan apa untuk saya? Terhadap dua pertanyaan ini kita harus menjawab dengan jelas. Karena itu berkaitan dengan keselamatan kita. Siapakah Yesus bagi saudara-saudara? Jawaban tentang pertanyaan ini sebagai pengakuannya terlalu penting. Yesus adalah Tuhanku. Kalau saudara-saudara sudah belajar Injil yang murni dengan sungguh-sungguh, sudah menyadari kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa, sudah mengenal kasih Yesus, sudah lihatkan di atas kayu salib sambil berdarah. Kemudian, melalui pekerjaan Roh Kudus sudah mengakui, sudah percaya, sudah yakin bahwa Yesus memikul segala dosaku dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosaku. Amin, saya percaya. Kalau saudara-saudara percaya, sudah yakin dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatinya, kemudian akhirnya Yesus adalah Tuhanku. Ini artinya apa? Yesus adalah Tuhanku. Saya adalah hambanya. Kasih Tuhanku, kasih karunia Tuhanku terlalu luar biasa bagiku. Maka saya dengan sukacita, saya dengan sukarela memutuskan menjadi hamba Tuhanku yang penuh kasih. Ini artinya apa? Membuang semua hal yang duniawi, membuang semua hal yang manusiawi, membuang semua yang dihargai tinggi di dunia ini dengan sukarela untuk mengikut Yesus. Ini adalah pengakuan Yesus adalah Tuhanku. Banyak orang Kristen, pendeta pun dengan belutnya seringkali mengakui Yesus adalah Tuhanku. Tapi kehidupannya, perbuatannya jauh berbeda dengan pengakuannya. Hanya dengan mulut saja mengakui Yesus adalah Tuhanku. Mengakui begitu tapi belum mengerti Yesus adalah Tuhanku. Itu berarti apa? Oleh karena belum mengenal Injil, belum mengenal kebenaran firman Allah, maka hanya ikut mengakui saja Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Tuhanku. Coba memikirkan pola pikiran sendiri, pandangan harga sendiri, kehidupan harga sendiri. Sebagai calon hamba Tuhan, saya berusaha membuang semua hal,
semakin membuang semua hal yang dihargai tinggi di dunia ini, dihargai penting di dunia ini untuk mengikut Yesus saja? Kalau saudara-saudara masih banyak hal yang dunia ini dipentingkan, diutamakan, dihargai tinggi, itu pasti mengganggu saudara-saudara untuk mengikut Yesus saja. Orang itu walaupun dengan belumnya mengakui Yesus adalah Tuhanku, sebenarnya masih belum menyadari Injil murni dengan mendalam, masih belum mengalami kasih karunia yang berlimpah ke atas sendirinya dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hatinya masih belum mengenal kasih Yesus yang luar biasa. Maka dengan belum saja mengakui. Oke, kemudian mulai Yohanes pasal 11. Oke, saya lupa ya. 자, ayat 39 sedikit tambah lagi. 자, waktu Yesus menjelaskan identitas sendiri, misalnya seperti aku dan Bapa adalah satu. Papaku, yaitu aku adalah anak Tuhan Allah. Orang Yahudi berbicara, oh Yesus menghujat Allah. Maka mau melempari batu kepada Yesus atau menangkap dan membunuhnya. 자, kalau Yesus datang kemudian berbicara tentang hal yang baik, pekerjaan yang baik. Misalnya, kalau saudara-saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara-saudara mengikut aku, pasti menjadi orang kaya. Kalau saudara-saudara mengakui aku, mengikut jalan aku, saudara-saudara yang sekarang menderita penyakitnya semua sembuh. Kalau saudara-saudara mengikut jalanku, memang anak-anaknya pasti menjadi diberkati maka sukses. Memang Yesus datang kemudian berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apakah orang Yahudi ingin melempari Yesus untuk membunuh? Memang orang Yahudi pun tidak menentang Yesus, tidak mencoba membunuh Yesus, tidak menyalibkan Yesus. 자, seperti itu. Pada zaman modern ini, waktu yang akan datang saudara-saudara menjadi pendeta, kemudian berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus. Misalnya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti menjadi orang kaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, orang sakit bisa sembuh. Kalau saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, memang di kantor cepat-cepat dinaikkan posisinya. Kemudian kalau saudara-saudara percaya kepada Yesus, memang bisa mencari banyak uang, bisa menjadi orang yang terkenal. Kalau hanya sebagai pendeta berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus yang baik, tidak ada masalah apapun. Tapi sebagai pendeta saudara-saudara berkhotbah, dalam khotbahnya berbicara, Yesus adalah anak Tuhan Allah. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Yesus akan datang sebagai penghukum lagi. Kalau itu sebagian orangnya tidak suka mendengar, atau membenci saudara-saudara, atau menolak saudara-saudara, atau menentang saudara-saudara. Oleh karena di dalam orang yang rusak ada keinginan untuk menentang Tuhan Allah. Jadi kalau saudara-saudara mengajari Injil murni dengan sungguh-sungguh, menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, pasti ada tentangan. Perlu mengingat dengan baik.
hampir setiap kali, hampir setiap orang suka mendengar khotbah saudara-saudara. Cobalah berpikir, apakah saya menyampaikan kebenaran firman Allah yang benar di mata Tuhan Allah? Oleh karena waktu Yesus menjelaskan identitas sendiri, waktu Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, waktu Yesus berkata tentang hubungan Dia dan Tuhan Allah, orang Yahudi marah. Orang Yahudi berbicara, oh Yesus menghujat Allah, mau menangkap, mau membunuh, akhirnya menyalibkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih, Yesus adalah jalan yang satu-satunya untuk diselamatkan. Yesus adalah mengorbankan diri untuk domba-dombanya. Maka Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah anak Tuhan Allah yang memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kepada orang yang percaya kepada Yesus, Dia menjadi Kristus. Maka orang yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal, kemudian siapapun tidak bisa merebut dari mereka. 자, 요한에서 pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 16. Lazarus dibangkitkan. Memang Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 16-nya memang saudara-saudara sudah tahu dengan baik, yaitu Lazarus meninggal. Lazarus meninggal. 자, kita sudah tahu bahwa Alkitab adalah jawaban terhadap masalah kita. Alkitab adalah jawaban terhadap masalah-masalah yang kita menghadapi. 자, kalau begitu, menurut Yohanes pasal 1 ayat 16, ceritanya secara singkat, Lazarus meninggal. Lazarus sudah mati, kemudian 4 hari lewat. 자, hanya Lazarus saja meninggal? Semua manusia dilahirkan di dunia ini pasti mati. Ini adalah masalah. Jadi di antara raja-raja yang terkenal, mereka mencari cara yang khusus untuk tidak bisa mati. 자, semua manusia harus mati. Ini adalah masalah yang terbesar. Terhadap masalah yang terbesar, Yesus memberikan jawaban. Yaitu ayat 25-26. Di belakang coba membaca 25-26. Membaca bersama-sama. Jawab Yesus. Ayat 25-26. 자, 1, 2, 3. Amin. Ya, Lazarus meninggal. Seperti Lazarus, semua manusia pasti akan mati. Ini adalah masalah manusia yang kita menghadapi. Terhadap masalah itu, Yesus memberikan jawaban yang tetap melalui ayat 25-26. Akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sudah mati secara fisik, dia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu orang yang dilahirkan kembali tidak mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
banyak orang pernah berpikir secara filosofis. Saya datang dari mana? Saya pergi kemana? Setelah meninggal, saya pergi kemana? Tentang pertanyaan ini, Yesus memberikan jawaban yang lengkap. Semua manusia meninggal. Tapi, percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal, dia tidak mati, tapi hidup selama-lamanya. Di sini Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 16 pertama, section yang pertama, mengapa Yohanes menulis mujizat yang dilakukan oleh Yesus tentang orang mati, kemudian 4 hari lewat, dan Lazarusnya dihidupkan kembali. Mengapa menulis mujizat yang diadakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 11? Kita sudah tahu bahwa siapakah Yesus? Mengapa Yesus datang? Siapakah Yesus? Yesus melakukan apa? Tentang pertanyaan ini, penulis Yohanesnya mau membuktikan tentang Yesus. Dalam Yohanes pasal 11, siapakah Yesus? Bagaimana penulis Yohanesnya membuktikan Yesus sebagai apa? Ayat 25 sudah membaca, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini adalah jawaban terhadap masalah kita. Lazarus sudah mati 4 hari lewat. Tentang itu, kita bisa berbicara, Lazarus mati seperti Lazarus mati, kita semuanya mati. Saya juga akan mati, kamu sekalian juga mati. Kalau itu, mati. Terhadap masalah ini, Yesus menjawab, Akulah kebangkitan dan hidup. Nanti Yesus datang kembali. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan lagi. Kemudian menjadi kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi, waktu belajar Injil Yohanes atau membaca kitab yang lain pun, kita senantiasa ingat dua pertanyaan. Siapakah Yesus bagiku? Yesus melakukan apa untuk aku? Dengan pertanyaan ini kita membaca, memahami, belajar, studi, kemudian yakin bahwa Yesus adalah Mesias bagiku. Yesus adalah Kristus bagiku. Kalau itu saudara-saudara bisa yakin dan bahwa hanya Yesus saja menjadi juru selamatku. Oleh karena di antara pendiri-pendiri agama yang lain, di antara dewa-dewi yang lain, siapakah pernah berdarah untuk menyucikan dosa-dosaku? Di antara banyak pendiri agama-agama yang lain, siapakah pernah berdarah untuk menebus dosa-dosaku kecuali Yesus? Tidak ada. Tidak ada seorang pun. Tidak ada suatu dewa-dewi pun. Hanya Yesus saja memikul dosa-dosa kita, dosa-dosaku, kemudian berdarah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Waktu saudara-saudara mengakui fakta ini dengan sepenuh hatinya, saudara-saudara menjadi percaya kepada Yesus dengan benar. Betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya, maka
pasti diselamatkannya. Untuk itu, pendetanya sebagai gembala yang baik mengajar, mendisiplin, mengantar agar mereka bisa naik ke surga. Ini adalah gembala yang baik. Kalau tidak melakukan tugas ini sebagai pendeta dengan sungguh-sungguh, orang itu adalah seorang upahan yang bukan gembala. Dia sendiri tidak bisa masuk surga, apalagi mengganggu orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga juga tidak bisa naik ke surga. Mengapa Tuhan Allah memilih saudara-saudara sebagai hamba Tuhan? Mengapa Tuhan Allah memanggil saudara-saudara sebagai hamba Tuhan? Untuk menjadi seorang upahan yang bukan gembala? Ini bukan maksud Tuhan Allah. Tuhan Allah ingin saudara-saudara semuanya menjadi gembala yang baik. Untuk menjadi gembala yang baik pertama kali harus belajar cara keselamatan. Itu bagaimana kita bisa mengantar banyak orang agar mereka bisa naik ke surga. Untuk itu, pendeta sendiri dulu mengenal Injil murni dengan baik. Harus belajar kebenaran firman Allah yang benar dengan sungguh-sungguh. Kemudian nanti mengajar, mendisiplin, agar mereka semuanya bisa naik ke surga. Tuhan Allah pasti akan menyerahkan jiwa-jiwa ke dalam tangan saudara-saudara waktu menjadi pendeta. Pada waktu itu, mengajar kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh, mendisiplin mereka dengan firman Allah doa, maka mereka tetap bisa naik ke surga. Pada waktu itu, saudara-saudara dipanggil sebagai gembala yang baik oleh Tuhan Allah. Kemudian mendapat hadiah yang luar biasa, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak layu dan tinggal di surga selama-lamanya dengan bersuka cita. Amin. Haleluya. Hari ini sekian aja. Kemudian saudara-saudara saling sharing, kemudian saling memahami, saling mengalami kasih karunia. Amin.